Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali kita katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita katakan bersama bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita katakan sekali dengan iman, ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Angkat pujian sekali lagi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak bisa saya katakan, ya Tuhan, Tuhan kami.
deklarasi iman kami Tuhan, bahwa Engkau mulia, bahwa namamu besar Bapa di atas seluruh bumi ini Bapa. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu Tuhan, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan namamu, dimuliakan atas seluruh bumi. Kau dimuliakan atas seluruh bumi. Oh namamu Yesus, namamu besar, kami muliakan, kami agungkan. Oh haleluya, selamanya ku puji, selamanya ku agungkan. Kau layak untuk kami sembah. Oh haleluya, oh kau ku puji, hanya nama Tuhan yang ku muliakan. Biar namamu Tuhan yang kami rindukan, sebab kami rindu Engkau seperti rusa yang haus. Ini hatimu kami bawa kepadamu, karena Kau Allah kami yang awal dan terakhir. Oh haleluya, ku puji Kau, ku agungkan Kau, ku sembah namamu. Biarlah namamu Tuhan yang kami agungkan, yang kami puji di sore hari ini. Oh haleluya, oh haleluya, we sing to your name, we praise your name, oh high. Haleluya, ku puji Kau, ku agungkan namamu, Yesus. Kau berarti bagi kami, Kau yang ku rindukan. Oh haleluya, oh haleluya. Ya benar Tuhan, bahwa hanya nama Yesus saja Bapa yang kami rindukan. Karena kami tahu bahwa hanya namamu saja yang layak untuk kami puji, hanya namamu saja yang layak untuk kami tinggikan di sore ini Bapa. Karena Engkau yang berarti Bapa untuk kami. Dan ini kami Tuhan, kami rindu Engkau Bapa. Yesus, Kau berarti
Sekali lagi kita katakan, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita pujikan lagu dari awal, kita katakan, seperti rusa yang rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kita katakan bersama, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi kita katakan, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, saya kembali berdiri, kita akan pujikan lagu ini dari awal. Kita akan katakan bersama, seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hati kami. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah
mau nyatakan Tuhan, bahwa hanya Engkau saja yang berarti Bapa. Dan hanya Engkau segalanya buat kami Bapa di sore hari ini. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kita katakan, Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kasih tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ya benar Tuhan, bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Dan hanya Engkau saja Tuhan yang berarti untuk hidup kami Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan, bahwa kami yang bersandar kepadamu Bapa. Dan ini kami Tuhan, kami siap muji dan memuliakan Engkau, yang siap muji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh katakan? Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Aduh kelihatan kurang semangat. Shalom semuanya. Yang semangat boleh kasih tos kanan kirinya. Ayo bilang shalom. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama menari di sore hari ini. Kita katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi kita katakan, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi kita katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bapak bisa nyanyikan ya. Bila roh. Yang keras Bapak Ibu. Ya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Sekali lagi kita katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Siapa yang masih mau menari Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan kanannya. Kita akan pujikan satu lagu lagi ya Bapak Ibu, tapi yang semangat ya. Kita akan pujikan Oh Betapa Indahnya. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini.
saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Sekali lagi kita katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun, dan kerjaku dan jubahnya turun seperti abu yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Bapak bisa nyanyikan ya Bapak Ibu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Sekali lagi Bapak Ibu, kita katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kerjaku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bakurapan di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Bakurapan di kepala Harun, yang kerjaku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. 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 Kesalahan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang hebat? Yang sama-sama percaya boleh katakan, aku punya Tuhan yang hebat. Yuk, sabar. Ya, sama-sama katakan ya, aku punya Tuhan yang hebat. 1, 2, 3. Aku punya Tuhan yang hebat. Kak, tepuk tangan. Mari Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita pujikan sekali
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kasih tangannya Bapak Ibu, kita katakan sekali lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan iman yang katakan Bapak Ibu, Tuhan Allah kita. Kasih tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya, semuanya percaya kalau kita punya Tuhan yang hebat Bapak Ibu. Yang percaya boleh duduk kembali, puji Tuhan. Ya benar, kita punya Tuhan yang hebat. Yang bahkan dia gak cuma hebat ya Bapak Ibu. Tuhan kita juga bisa jadi perisai kita. Tuhan kita juga bisa jadi benteng perlindungan kita. Dan di sore hari ini mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengingat lagi bahwa kita bisa berdiri sampai sekarang. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena Tuhan yang memberikan perlindungan, yang memberikan penyertaan yang begitu luar biasa buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan bacakan lagu ini bersama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita pujikan lagu ini bersama Bapak Ibu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah perisaiku di saat badai. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kita katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai
nyatakan dengan iman sekali lagi. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Di saat badai hidup kami Tuhan. Di saat badai hidup menerpa. Dan janjimu Tuhan yang kami pegang di dalam kami. Janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menemani. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu bisa kembali berdiri. Kita akan sama-sama nyatakan dengan iman bahwa kita bisa berdiri sampai sekarang bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Semua karena penyertaannya, semua karena anugerahnya, bukan karena kuat dan hebat kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita akan katakan sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan. Bapak bisa jangan katakan, ku kan bertahan. Yang deklar seman kami Tuhan, bahwa kami akan bertahan dalam tekanan, bahwa kami akan bertahan dalam setiap badai yang kami hadapi, bukan dengan kekuatan kami, tekan dengan kuatan-Mu Bapa. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar, bahwa gak ada yang tergoyahkan Tuhan dalam Engkau Bapa. Selalu menopang. Sekali kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun akan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita katakan sekali lagi dengan iman, ku kan berdiri di tengah badai. Pada Bapak Dodi tadimu saya persilakan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
Haleluya. Ya, 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 ya. Karena Yesus yang menolong. Engkaulah kekuatan hidupku. Haleluya. Iya, na, 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 na. Terima kasih. Terima kasih. Kau surah. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang Daulat atasku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Ku terhubung, oh, ku terhubung denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Bapa. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Kau berdaulat atasku. Bapa dalam surga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami tolak semua roh yang tidak berasal daripada Engkau adanya. Kami tolak setiap roh kematian. Kami tolak setiap roh kemiskinan. Kami tolak setiap roh kehancuran. Kami tolak setiap roh keserakahan, roh kekhawatiran, roh kekecewaan, roh ketakutan, roh trauma, roh iri hati, roh keegoisan. Kami tolak dalam nama Yesus, dan hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Roh kehidupan, roh kebenaran, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh kekuatan, roh penghiburan yang mengikatkan kami sehingga kami bebas untuk menerima kebenaran firman Tuhan secara utuh. Oleh sebab itu bekerjalah Roh Kudus dan berkaryalah di tengah-tengah kami. Nama-Mu dipermuliakan adanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, saya beberapa waktu yang lalu diberitahu oleh Bu Susan bahwa Anda memfokuskan pada hal-hal terutama dalam penyembahan. Dan oleh sebab itu saya mau berkontribusi dengan apa yang sementara coba dibangun oleh pengembalaan yang ada. Dan saya membawa Anda pada Amos 4:9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Amos 4:9 ayat yang ke-11, ayat yang ke-15. Saya mengajarkan tempat saya di morning worship dalam 8 sesi. Dan mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa menerimanya. Amos pasal 9 ayat 11 berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Tuhan pada ayat 11 berjanji bahwa Dia akan membangun sesuatu di akhir zaman. Dan yang akan Dia bangun adalah pondok Daud. Anda harus tahu bahwa ada yang namanya tabernakel Musa, kemah suci di mana orang Israel beribadah kepada Tuhan.
namanya nomor satu tabernakel Musa, dibangun oleh Musa di padang gurun ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan waktu, kemudian tabernakel Musa ini pada zaman Daud dipisah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama tabernakel Musa taruh di Silo, di Gibeon tepatnya. Dan ruang Maha Kudus, perkakas yang paling penting dari tabernakel Musa, ruang Maha Kudus yaitu perkakas yang namanya Tabut Perjanjian, diambil oleh Daud dan dipisahkan, ditaruh di kota Yerusalem, di Bukit Zion, di kota Daud, ditaruh di situ dan disebut sebagai Pondok Daud. Ini Pondok Daud. Dan di situ ada 24 jam para imam-imam secara bergantian untuk menyanyi dan memuji Tuhan di sana. Jadi Daud memisahkan tabernakel Musa, mengeluarkan yang paling kudus dari tabernakel Musa, yaitu Tabut Perjanjian. Dia taruh di kota Sion, Bukit Sion, kota Daud, Yerusalem. Dan dia sebut itu sebagai Pondok Daud. Dalam perjalanan waktu pada zaman Salomo mengembalikan ulang Tabut Perjanjian menjadi satu dengan perkakas-perkakas yang lain, tapi kali ini dia dirikan dalam bentuk bait suci yang begitu megah dan besar yang kemudian dikenal sebagai bait suci Salomo. Dalam perjalanan waktu kemudian bait suci Salomo juga dihancurkan pada tahun 500 sebelum Masehi dan kemudian dibangun kembali setelah itu sampai pada zaman Tuhan Yesus. Kita tahu berdiri bait suci yang dibangun yang disebut bait suci Herodes. Jadi ada perjalanan waktu. Nah, dari sekian banyak hal, tabernakel Musa, Pondok Daud, bait suci Salomo, bait suci Herodes, Tuhan berjanji yang akan kupulihkan bukanlah tabernakel Musa, yang akan kupulihkan bukanlah tabernakel atau bait suci Salomo, yang akan kupulihkan bukanlah bait suci Herodes, tetapi aku akan mengembalikan yang namanya Pondok Daud. Pondok Daud. Dan dia berkata kalau Pondok Daud dikembalikan maka ada dua hal yang terjadi. Lihat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Nomor satu ada dua hal yang terjadi. Nomor satu ayat 12 supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ayat 13. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Hal pertama yang akan terjadi, dia bicara tentang pembajak, penuai. Dia bicara tentang penuaian jiwa-jiwa, dia akan bicara tentang penuaian jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa yang tidak percaya. Sama-sama bilang penuaian jiwa-jiwa. Ketika Pondok Daud dikembalikan, maka hal pertama yang akan terjadi akan ada penuaian jiwa-jiwa. Nomor 2 ayat 14 dan 15, hal kedua yang akan terjadi, dia berkata ayat 14, aku akan apa? Aku akan apa? Aku akan apa? Yang keras, memulihkan kembali umatku Israel. Yang kedua, kalau Pondok Daud dikembalikan, maka yang kedua yang akan terjadi adalah pemulihan mereka yang percaya. Sama-sama bilang pemulihan orang percaya. Jadi ada dua hal yang akan terjadi. Satu, penuaian jiwa-jiwa dari mereka yang belum percaya. Dan nomor dua, akan terjadi pemulihan terhadap mereka yang percaya. Ekonomi mereka dipulihkan, keluarga mereka dipulihkan, kesehatan mereka dipulihkan, hidup hubungan intim mereka dengan Tuhan dipulihkan. Gak ada yang bilang amin dari tadi. Dia memulihkan kehidupan orang percaya. Dan saya percaya Pondok Daud harus dikembalikan. Yang setuju katakan amin. Jadi Pondok Daud apa itu? Pondok Daud adalah sebuah tempat di mana orang menyembah. Sama-sama bilang penyembahan yang dibangun di atas dasar. Sama-sama bilang yang dibangun di atas dasar pewahyuan tentang Kristus. Sama-sama bilang penyembahan yang dibangun di atas dasar pewahyuan tentang Kristus. Jadi Pondok Daud adalah satu penyembahan tipe Daud. Jadi ini penyembahan model Daud di mana orang menyembah bukan karena sekedar percaya, tetapi orang menyembah karena dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim akan melahirkan pewahyuan. Sama-sama bilang hubungan akan mendatangkan pewahyuan. Jadi hubungan akan membuat kita mengenal siapa Tuhan yang benar. Pewahyuan tentang Tuhan. Dan inilah penyembahan model Daud. Sebuah penyembahan yang dibangun di atas dasar sebuah hubungan yang intim. Yang membawa kita kepada sebuah pewahyuan tentang Kristus
yang sejati. Nah, saya tunjukkan pada Anda bahwa Daud itu punya begitu hubungan yang intim sehingga dia benar-benar mengerti tentang siapa Kristus. Bahkan saking intimnya Daud dengan Tuhan, dari 7 perkataan salib Kristus, 4 atau 5 perkataan salib itu ditulis oleh Daud. Anda lihat, saking intimnya Daud dengan Tuhan, sehingga dari 7 perkataan salib yang akan dikatakan Yesus 1000 tahun setelah Daud mati, 4 atau 5 perkataan salib itu ditulis oleh Daud. Saya beri Anda contoh. Mazmur pasal 22, coba Anda lihat Mazmur 22. Hari ini kita akan banyak baca ayat. Jadi Anda yang hari ini absen banyak saat teduh minggu-minggu belakangan, hari ini lunas dalam nama Doni. Oke, jadi berbahagialah Anda. Kita akan banyak baca ayat. Yang siap untuk diajar katakan amin. Jadi Mazmur 22 ayat 2. Allahku, bagi multimedia supaya Anda tahu. Jadi untuk ayat LAI itu yang ada di dalam kurung. Jadi lihat yang ada di dalam kurung. Kalau Anda temukan ada perbedaan ayat, ada di dalam kurung, ada yang ada buka tidak sama. Ini yang di dalam kurung, sebab di dalam kurung adalah ayat LAI. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Daud berkata, 1000 tahun setelah aku mati, Mesias akan datang. Dan kalau Mesias datang, dia akan berkata kalimat ini, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Luar biasa. Dia sudah kasih tahu 1000 tahun sebelum Yesus datang, dia sudah kasih tahu Mesias itu kalau datang, dia akan berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat Mazmur 22 ayat 32. Mazmur 22 ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Mazmur 22 ayat 32. Sebab apa? Nah, makanya Bapak Ibu, saran saya jangan terlalu mengandalkan multimedia. Saya tahu Anda punya handphone dan handphone orang Kristen harusnya punya aplikasi Alkitab. Kalau sampai tidak punya aplikasi Alkitab, serahkan handphone Anda pada saya akan baptis sebentar. Tapi saya tidak jamin setelah keluar dari air baptisan itu handphone masih hidup. Mazmur 22, 32, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab, sama-sama apa? Dia telah melakukannya. Bahasa Inggris bagus sekali, bahasa aslinya berkata, sebab it is done, it is finished. Itu sudah selesai. Dan menarik sekali berarti Daud berkata 1000 tahun dari kematianku akan lahir Mesias, datang Mesias, dia akan mati di atas kayu salib dan dia akan mengatakan kalimat ini, sebab aku telah melakukannya. It is finished. Aku sudah menyelesaikan. Mazmur pasal 69 ayat 22, Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu mereka bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Dia berkata 1000 tahun dari kematianku Mesias akan datang dan salah satu yang dikatakan oleh Mesias, aku haus dan mereka akan memberi dia minum anggur asam. Mazmur 31 ayat 6, Mazmur 31 ayat 6. Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Kayaknya handphone Anda tidak ada aplikasi Alkitab kah? Saya terlalu cepat. Mazmur 31 ayat 6, Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Dia berkata 1000 tahun setelah aku mati Mesias akan datang dan salah satu perkataan Mesias adalah ke dalam tangan mula kuserahkan nyawaku. Bahkan Anda lihat dari 7 perkataan salib ada 4 ayat yang saya beri pada Anda itu ditulis oleh Daud. Bahkan ada pendeta percaya sampai 5 perkataan salib. Tapi Anda lihat juga ada banyak ayat-ayat yang lain. Mazmur 41 ayat 10. Anda lihat Mazmur 41 ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku
yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dia berkata, akan ada sahabat orang yang dia sebut sebagai sahabat karib, yang dia percaya makan roti telah mengangkat tumitnya terhadap aku, akan mengkhianati aku. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Dia berkata ada orang yang dia sebut sebagai sahabat karib justru akan mengkhianati dia. Ini bicara tentang siapa? Yudas. Menarik sekali, Yudas disebut sebagai sahabat karib. Tuhan Yesus satu kali bicara tentang pengajaran tentang kasih, dan dia berkata begini, kasih terbesar, ada yang hafal, kasih terbesar di antara segalanya adalah kasih di mana seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya yang lain. Aneh itu. Menurut saya, kasih yang terbesar bukan sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya yang lain. Kalau Anda benar-benar dekat, sahabat seperti saudara, Anda bisa menyerahkan nyawa untuk sahabat seperti itu. Sampai satu kali tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan saya peristiwa Getsemani. Dalam peristiwa Getsemani ketika Yudas datang untuk mengkhianati Yesus, menunjukkan kepada para prajurit atau kepada hamba-hamba imam besar siapa Yesus. Dia datang untuk mencium Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan Yudas, Yudas dipanggil Tuhan Yesus dengan sahabat, dengan kata teman, sahabat. Dan waktu Roh Kudus tunjuk bahwa Tuhan Yesus memanggil Yudas dengan kata teman, hai sahabat, untuk apa engkau datang? Menunjukkan bahwa sahabat yang dimaksud oleh Yesus dalam Injil Yohanes ketika dia berkata, kasih terbesar adalah seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya yang lain. Sahabat yang kedua yang dia maksud adalah Yudas. Orang yang dia panggil sahabat, tapi orang itu mengkhianati dia. Tapi Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya, bahkan untuk Yudas yang mengkhianati dia. Gak ada yang bilang amin, cuma satu orang. Terlambat Bapak Ibu, sudah lama kita tidak ketemu, Anda sudah lupa dengan saya. Saya ada pendeta, semakin cepat Anda respon, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Demi kemaslahatan bersama, tolong sering-sering bilang amin. Oke. By the way, saya bisa bedakan antara amin dan amin. Amin pertama saya percaya, amin yang kedua cepat selesai. Ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka jelas-jelas tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mati bukan karena pengkhianatan Yudas. Yesus mati justru untuk Yudas sang pengkhianat. Dia tidak mati karena pengkhianatan Yudas. Dia mati karena dia menyerahkan dirinya sendiri. Tapi Yesus mati bahkan untuk Yudas sang pengkhianat. Dia sebut Yudas sahabat. Dia mati untuk orang yang mengkhianati dia. Tapi dia tetap panggil orang itu sahabat. Jadi Anda lihat pewahyuan yang didapatkan oleh Daud begitu luar biasa. Dan Daud menyembah bukan karena dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Daud menyembah dengan sebuah pengenalan, pewahyuan tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, salah satu pewahyuan Daud tentang hadirat Tuhan, Daud suka menggambarkan hadirat Tuhan seperti sebuah aliran air. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Dia suka menggambarkan hadirat Tuhan seperti sebuah aliran air. Setuju sampai di sini? Saya bawa Anda pada Mazmur 36 ayat yang ke-9. Mazmur 36 ayat yang ke-9. Saya tunjukkan pada Anda sesuatu. Alkitab berkata mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Hari ini saya sudah katakan sama Anda akan diajar. Semoga Anda tidak bosan untuk diajar. Baca Alkitab hari ini. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di mana? Rumah siapa? Rumah Tuhan. Jadi mereka akan dikenyangkan dengan lemak dari rumah Tuhan. Mereka akan makan lemak dalam rumah Tuhan. Kemudian dia berkata, di rumah yang sama engkau akan memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Dia berkata di rumah Tuhan yang sama mereka akan minum dari sungai kesenanganmu. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya harus kasih tahu sama Anda bahwa ayat ini aneh bagi mereka yang tahu apa yang terjadi hari itu.
Kenapa saya bilang aneh? Sebab Daud berkata bahwa di rumah Tuhan ada sungai kesenanganmu. Nah ini aneh, kenapa aneh? Sebab secara geografis, jadi secara nyata sampai detik hari ini, saya tidak tahu kalau ada penemuan-penemuan yang lain yang akan datang. Tetapi sampai detik ini tidak ada sungai yang mengalir melewati bait suci. Tidak ada. Sebab bait suci itu didirikan di Bukit Sion, di puncak Bukit Sion. Bagi Anda yang pernah ke Israel, kalau Anda dibawa ke bait suci lihat tembok ratapan, maka Anda akan menemukan Anda ini berjalan naik. Sangat curam. Kenapa Anda berjalan naik sangat curam? Sebab bait suci itu didirikan persis di puncak Bukit Sion. Jadi Yerusalem itu ada di Bukit Sion. Dan puncak paling tinggi dari Bukit Sion itu didirikan yang namanya bait suci. Nah Anda lihat oleh sebab itu tidak ada sungai yang melewati atau muncul mata air yang muncul dari puncak Bukit Sion. Tidak ada. Anehnya Daud berkata bahwa mereka akan minum di bait suci dari sungai kesenanganmu. Padahal tidak ada sungai, sampai hari ini bekasnya pun tidak ada. Aliran-aliran sungai yang lebih kecil ada di luar kota Yerusalem lama. Tetapi untuk kota Yerusalem lama, di dalam kota Yerusalem lama, tidak ada aliran sungai yang berasal dari manapun juga. Padahal Daud berkata di atas bait suci, di dalam bait suci ada sungai yang mengalir. Sebab mereka akan minum di rumah Tuhan dari sungai kesenanganmu. Padahal nggak ada sungai. Daud, bagi kita yang mengerti geografis, kita berkata ini aneh. Tidak ada sungai yang melewati bait suci. Nah yang lebih aneh ada satu orang namanya Yehezkiel. Yehezkiel 47 ayat 1 dan Yehezkiel berkata Daud tidak salah. Daud benar, ada sungai yang melewati bait suci. Anda lihat Yehezkiel 47 ayat 1 dia berkata kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh dia bilang benar, ini bukan bohong. Kenapa dia harus bilang sungguh benar bukan bohong? Sebab tidak ada sungai yang melewati bait suci. Tapi dia berkata sungguh benar, tidak bohong, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Dengan kata lain Yehezkiel berkata benar, Daud tidak salah. Saya melihat sungguh benar, dia harus ngomong sungguh ini benar. Kenapa? Sebab tidak ada sungai secara geografis yang melewati bait suci. Tapi Yehezkiel berkata benar, sungguh aku nggak bohong. Ada aliran air yang melewati dari bawah ambang pintu bait suci menuju ke arah timur. Dengan kata lain Yehezkiel berkata Daud itu benar. Nah bahkan Daud berkata supaya kamu tahu bahwa aku tidak sementara mengada-ngada. Kembali ke Mazmur 36 ayat 9. Dia berkata bahkan aku tahu apa nama dari sungai itu. Aku tahu apa itu nama dari sungai itu. Dan dia berkata, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai namanya apa? Kesenanganmu. Sungai yang bernama kesenanganmu. Bahasa Ibrani Edina. Edina. E-D-I-N-A. Sama-sama bilang Edina. Nah apa itu Edina? Edina berasal dari akar kata Eden. Dia bilang, aku tahu nama sungai itu. Apa nama sungai itu? Eden. Nah, Anda harus mengerti bahwa sampai hari ini pula, Bapak Ibu Anda harus mengerti bahwa sampai detik ini, orang belum bisa menentukan dengan tepat mana letak Eden. Tapi Daud berkata, gampang, Eden ada di bait suci. Sebab sungai Eden mengalir di situ. Nah, Anda lihat supaya saya tidak mengada-ngada. Lihat Mazmur 46 ayat 1 sampai 5. Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan
dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Sela. Ayat 5. Kota Allah. Apa itu kota Allah? Apa itu kota Allah? Ampunilah mereka ya Tuhan. Kristen berapa tahun? Apa itu yang disebut kota Allah? Yerusalem. Yerusalem itu disebut kota Daud, tapi juga disebut kota Allah. Dia berkata kota Allah. Apa itu kota Allah? Sekali lagi, Yerusalem. Kediaman yang maha tinggi. Di mana Tuhan berdiam menurut orang Israel? Di mana Tuhan berdiam menurut orang Israel? Bait suci. Jadi di Yerusalem, puncak paling tinggi di tengah-tengah Yerusalem, puncak Bukit Sion berdiri bait suci. Dia berkata di kota Allah, Yerusalem, di tempat kediaman yang maha tinggi, bait suci, dia berkata disukakan oleh aliran-aliran. Nah, kembali lagi saya berkata, tidak ada sungai yang melewati Yerusalem. Tidak ada sungai yang melewati bait suci. Saya sudah bilang dari tadi. Tapi Daud ngotot dalam Mazmur 46 ayat 5 dia berkata, hey, di kota Allah, Yerusalem, di tempat kediaman yang maha tinggi, bait suci, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Dia bilang ada aliran-aliran sebuah sungai. Nah pertanyaan saya bertanya, ada berapa sungai di situ? Aliran-aliran sebuah sungai. Ada berapa sungai di situ? Aliran-aliran sebuah sungai. Ada berapa sungai di situ? Aliran-aliran sebuah sungai. Ada berapa sungai di situ? Sebuah sungai. Sungainya ada berapa di situ? Satu, tapi ada banyak aliran, ada banyak percabangan. Nah, dalam Alkitab, satu sungai dengan banyak percabangan hanya merujuk pada satu peristiwa. Peristiwa apa? Kejadian pasal 2 ayat yang kelima. Kejadian 2 ayat 10, maafkan saya. Kejadian pasal 2 ayat 10. Kejadian pasal 2 ayat 10. Perhatikan, kejadian 2 ayat 10. Ada berapa sungai? Berapa sungai? Satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 aliran atau 4 cabang. Jadi konteks satu sungai yang terbagi menjadi banyak aliran hanya ada dalam Kejadian 2 ayat 10. Dan Kejadian 2 ayat 10 sementara bicara soal Kejadian 2 ayat 10 sementara bicara soal Taman Eden. Taman Eden dialiri oleh berapa sungai? Satu sungai, tapi dibagi menjadi 4 aliran. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Dari 4 aliran yang disebut sungai yang muncul, yang mengalir melewati Taman Eden, 2 yang pertama, Pison dan Gihon, sudah hilang sama sekali. Tidak diketemukan, bahkan bekas alirannya pun tidak ditemukan. Makanya sampai hari ini arkeologi tidak bisa menemukan lokasi persis dari Taman Eden, sebab 2 cabang yang disebutkan oleh Alkitab itu sudah hilang. Yang tersisa hanya 2 yang terakhir, Tigris dan Efrat. Makanya tidak bisa ketemu. Tapi Daud berkata sederhana, mau tahu di mana Eden? Gampang, Eden ada di bait suci. Jadi hadirat Tuhan itu ada di bait suci. Kamu mau menikmati hadirat Tuhan? Datang ke bait suci. Sebab disitulah Eden, kesukaan, kebahagiaan, damai sejahtera yang sesungguhnya. Itu bait suci. Oke, kita stop di situ. Sekarang mari Anda lihat yang lain. Mazmur 16 ayat 11. Jadi Eden ada di mana Bapak Ibu? Bait suci. Eden ada di bait suci. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11 dia berkata begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat
senantiasa. Nah, kata di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmat itu menggunakan kata bahasa Inggris pleasure forevermore. Nah, apabila Anda temukan dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Inggris menggunakan kata pleasure, maka kemungkinan besar kata yang digunakan di sana menggunakan kata Eden. Sebab Eden atau punya hubungan dengan Eden. Sebab Eden berarti pleasure, kesenangan, kesukaan. Ingat tadi sungai kesenanganmu. Kata kesenangan, the river of your pleasure. Kata kesenangan di sana saya bilang berarti tanda apa? Taman Eden. Dan dia berkata sekarang Eden yang tadinya Anda pikir ada di bait suci, sekarang dia berkata, di tangan kananmu ada Eden senantiasa. Berarti Eden sekarang ada di mana? Tangan kananmu. Mau siapa di situ? Mau siapa di situ? Tuhan. Berarti Eden ada di mana? Tangan kanan Tuhan. Sabar dengan saya, belajar pokoknya hari ini. Nah, mari sekarang kita lihat apa yang ada di tangan kanan Tuhan. Mazmur 80 ayat 18. Mazmur 80 ayat 18. Oke, Anda diajar hari ini. Sabar dengan saya, sabar. Mazmur 80, 18. Kiranya tanganmu, tangan siapa di situ? Tuhan, melindungi orang yang di sebelah kananmu. Tadi ingat Daud berkata Mazmur 16 bahwa Eden ada di mana? Tangan kanan Tuhan. Sekarang menurut Mazmur 80, 18, apa yang ada di tangan kanan Tuhan? Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Apa yang ada di sebelah tangan kanan Tuhan? Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu. Berarti apa yang ada di sebelah tangan kanan Tuhan? Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu. Berarti apa yang ada di sebelah tangan kanan Tuhan? Orang. Tuhan ampun, beri saya kesabaran Tuhan. Beri saya kesabaran. Saya tanya, satu orang atau banyak orang? Kiranya tangan kananmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Ada satu orang atau banyak orang? Orang atau orang-orang? Orang. Berarti satu orang atau banyak orang? Satu orang. Berarti ada satu orang spesifik yang ada di sebelah kanan Tuhan. Ada satu orang yang ada di sebelah tangan kanan Tuhan. Siapa orang yang ada di sebelah tangan kanan Tuhan? Anak manusia. Siapa anak manusia? Jangan langsung melakukan akrobat. Yesus anak manusia. Tunggu dulu. Dalam seluruh Alkitab ada 4 orang, menurut saya ada 4 orang yang disebut sebagai anak manusia. Ini tidak tertulis secara literal, tapi nomor 1 Adam. Anda terima saja. Adam, sama-sama bilang Adam. Nomor 2, orang yang disebut sebagai anak manusia dalam Alkitab adalah Yehezkiel, sama-sama bilang Yehezkiel. Masih ingat penglihatan Yehezkiel tentang tulang-tulang kering? Dia berkata, hai anak manusia, bernubuatlah atas tulang-tulang kering ini supaya tulang-tulang kering ini hidup. Coba Anda pergi ke aplikasi Alkitab, Anda ketik anak manusia. Maka Anda akan menemukan dalam kitab Yehezkiel dipanggil anak manusia. Jadi orang pertama yang dipanggil anak manusia dalam Alkitab siapa? Adam. Nomor 2 siapa? Yehezkiel. Nomor 3 Daniel. Daniel disebut anak manusia. Anda periksa dalam aplikasi Alkitab, periksa Anda akan temukan Daniel disebut anak manusia. Nomor 4 orang yang disebut anak manusia dalam Alkitab adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada 4 orang yang disebut anak manusia. Kalau begitu siapa dari 4 orang ini yang disebut sebagai anak manusia yang ada di sebelah tangan kanan Tuhan? Jangan langsung lompat. Tuhan Yesus. Gara-gara pengikut Yesus ya Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Dia kasih jawab. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu sendiri. Kata kau teguhkan dalam bahasa Inggris
Nomor satu, that you raise. Yang kau bangkitkan bagi dirimu sendiri. Sekarang saya tanya, ada 4 anak manusia dalam Alkitab. Nomor 1, Adam. Nomor 2, Yeskiel. Nomor 3, Daniel. Nomor 4, Yesus. Siapa yang dari 4 orang ini pernah dibangkitkan demi dirinya sendiri? 1, apakah Adam pernah mati dan bangkit dari antara orang mati? Tidak. Apakah Yeskiel? Jangan langsung lompat Yesus. Apakah Yeskiel pernah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati? Tidak. Apakah Daniel pernah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati? Tidak. Apakah Yesus pernah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati? Ya, berarti dari 4 orang yang disebut Alkitab sebagai anak manusia, hanya ada 1 orang yang pernah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, namanya Yesus. Berarti siapa orang yang ada di sebelah tangan kanan Tuhan? Namanya Yesus. Nah, mari kita lihat apakah benar Yesus. Sekarang pergi Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Multimedia siap-siap, saya akan persneling 5. Kisah para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu pergi, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan berkata, anak manusia yang berdiri sebelah kanan Allah, yaitu menurut Mazmur pasal 18 adalah Yesus. Stefanus berkata demikian. Sekarang lompat Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Lihat Paulus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesuskah yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Menurut Paulus, Yesus. Gak ada yang jawab, Tuhan ampuni mereka. Penulis Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai 4. Saya tidak tahu kenapa Anda tidak semangat. Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia, Yesus, duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Paulus berkata, siapa orang yang duduk di sebelah kanan yang maha besar? Yesus namanya. Petrus, 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan, the raise, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah dia naik ke sorga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Siapa menurut Petrus yang duduk di sebelah kanan Allah, naik ke sorga melebihi semua malaikat kuasa dan kekuatan? Petrus berkata, itulah Yesus. Sekarang mari kita lihat Yesus sendiri. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Markus pasal 14 ayat 61 sampai 62. Tetapi dia, Yesus, tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Nah, tunggu sebentar. Dalam Injil apabila Anda temukan Tuhan Yesus berkata, aku adalah dia, aku adalah, maka dalam bahasa Yunani menggunakan istilah ego eimi. Akulah dia, ego eimi, ego. Nah, kata ego eimi, aku adalah, itu merujuk pada peristiwa Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 dan 4, di mana Musa satu kali berjumpa dengan Tuhan yang ada di dalam semak belukar yang bernyala-nyala. Kemudian Musa bertanya kepada Tuhan yang berbicara dari semak belukar yang bernyala-nyala. Dia berkata, Tuhan, beritahukanlah kepadaku namamu, supaya aku mengatakan kepada orang Israel siapakah yang mengutus aku. Kemudian Tuhan berkata, Musa, namaku adalah Aku
adalah aku. Eheye, asher, eheye. Aku adalah aku. I am that I am. Ego, eimi, ego. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah ego, eimi, ego, dia. Aku adalah aku adalah dia. Aku adalah pintu, aku adalah roti kehidupan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan, aku adalah kebangkitan, aku adalah gembala, aku adalah air hidup. Dia sementara berkata, hei orang Israel, akulah Tuhan yang berbicara dengan Musa dari dalam semak belukar. I am that I am, akulah Tuhan. Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah dia. Itu sebabnya ketika Anda baca kata aku adalah, itu menunjukkan keilahian Kristus. Dia berkata kembali, akulah dia. Dan kamu akan melihat siapa Bapak Ibu? Anak manusia di mana duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Tuhan Yesus berkata, akulah dia, firman Allah yang hidup dan yang berkuasa, yang berbicara kepada Musa dari semak belukar yang bernyala-nyala, yang disembah oleh Abraham dan Ishak dan Yakub. Akulah sang anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Akulah dia. Jadi Anda lihat, Yesus berkata, akulah orang, anak manusia yang dibangkitkan bagi diri Allah sendiri. Jadi nomor satu, Daud berkata di mana Eden? Nomor satu, di mana Eden? Bait suci. Nomor dua, di mana Eden? Menurut Daud, Mazmur 16 ayat 11. Di sebelah orang yang ada di sebelah tangan kanan Allah. Siapa orang yang ada di sebelah tangan kanan Allah? Yesus, sama-sama bilang Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya yang benar, di mana Eden yang sesungguhnya? Sebab dia berkata Eden nomor satu ada di bait suci, nomor dua Eden ada di dalam Yesus. Yang benar yang mana? Eden ada di bait suci atau Eden ada di dalam Yesus? Jawabannya adalah dua-duanya benar. Bagaimana bisa dua-duanya benar? Sebab Yesuslah bait suci yang sesungguhnya. Anda masih ingat ketika orang ahli Taurat berkata, beri kami tanda. Dan dia berkata, tanda apa lagi yang kamu minta? Baik, tanda ini akan kuberikan selain daripada hanya tanda ini yang akan kuberikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Israel. Tanda apa? Oh, dia berkata, bongkar bait suci dan bangun dalam waktu 3 hari. Dan Alkitab harus catatan para penulis Injil. Harus memberi catatan di situ. Sebab orang bingung kenapa dia bisa berkata bongkar bait suci. Dan aku akan membangun 3 hari. Padahal bait suci Herodes dibangun dalam waktu yang begitu panjang. Ratusan tahun mungkin. Dibangun dalam waktu yang begitu lama. Kamu berkata kamu bisa bangun dalam 3 hari. Bagaimana mungkin? Dan diberi catatan di situ. Mereka tidak tahu bahwa dia sementara berbicara tentang dirinya sendiri. Yesuslah bait suci yang sesungguhnya. Yang di dalamnya ada sungai Eden, sungai hadirat Tuhan, sungai kesukaan, sungai kegembiraan, sungai sukacita. Jadi Anda lihat Eden bukan lagi bicara tentang suatu tempat, tetapi Eden sekarang bicara tentang satu pribadi. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4. Ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria, dia berkata, engkau menyembah di gunung sana, kami menyembah di gunung sini. Tapi akan tiba waktunya dan sudah tiba sekarang. Orang menyembah bukan di gunung A maupun di gunung B. Tetapi apa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti penyembahan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Setiap kali Anda berjumpa dengan Yesus, Anda harus tahu satu hal, bait suci yang sesungguhnya ada di dalam Anda. Oleh sebab itu Daniel ketika berdoa dalam kitab Daniel, dia berdoa kiblatnya kemana? Daniel berdoa kiblatnya menghadap mana? Yerusalem. Tetapi dia berkata, kenapa kiblatnya berdoa Daniel menghadap Yerusalem? Sebab bait suci ada di mana? Yerusalem. Tetapi sekarang bait suci sudah bukan soal tempat.
Bait suci sudah bukan soal bangunan. Bait suci bicara tentang kehadiran Tuhan. Makanya sebabnya kita tidak kiblat ke timur, kita tidak kiblat ke barat, kita tidak kiblat ke utara, kita tidak kiblat ke selatan. Tetapi kita menghadap Dia yang ada di atas tahta, yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan ketika kita menghadap pada Tuhan, disitulah bait suci kita yang sesungguhnya. Yesuslah bait suci yang sesungguhnya. Yesus di bait suci yang sesungguhnya. Di mana Yesus berada, di situ Eden berada. Di mana bait suci berada, di situ air kehidupan itu mengalir. Di mana bait suci itu ada, di mana Yesus ada, di situ damai sejahtera dan sukacita ada. Yesus, penyembahan kita tidak akan pernah sejati sampai kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Penyembahan Daud, penyembahan orang percaya, ada penyembahan bukan pada agenda saya pribadi. Penyembahan orang percaya bukan pada keinginan saya pribadi. Penyembahan orang percaya ada pada pribadi Yesus. Saya menyembah bukan karena saya butuh sesuatu. Saya menyembah bukan karena saya menginginkan sesuatu. Saya menyembah sebab saya mengenal Dia dengan benar. Itu penyembahan yang sejati. Anda boleh nyembah, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Saya suka lagu itu, saya meneteskan air mata. Tetapi itu bukan lagu penyembahan yang benar. Sebab itu berpusat pada keinginan saya, itu berpusat pada kebutuhan saya, itu berpusat pada kebutuhan saya, itu berpusat pada agenda saya. Penyembahan yang sesungguhnya adalah penyembahan di mana anak domba Allah yang sejati itu diwahyukan. Masih ingat Kejadian 22? Ketika Abraham ambil pisau hendak menikam Ishak. Bapa sorga berkata, stop, jangan lakukan itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anak yang kau kasih itu kepadaku. Kemudian Abraham berkata, kalau begitu apa yang harus kukorbankan? Sebab Anda lihat tidak ada pengalaman hadirat Tuhan tanpa pengorbanan. Dan tanpa pengorbanan tidak ada penyembahan. Kalau begitu apa yang harus kulakukan supaya aku bisa menyembah Tuhan? Dia berkata, pandang ke sampingmu. Dan waktu dia pandang ke samping, ada domba jantan yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Saya percaya itu domba, sudah dari tadi ada di situ. Setuju? Tapi mata Abraham ditutup. Waktu Tuhan berkata, lihatlah ada domba di sebelah sampingmu. Waktu dia lihat, dia mengalami pewahyuan, baru matanya terbuka. Tanpa anak domba dinyatakan, maka tidak ada penyembahan yang sejati. Sama-sama bilang, tanpa anak domba dinyatakan dengan benar, tidak ada penyembahan yang sejati. Makanya Wahyu pasal 4, penyembahan kepada Allah Bapa. Wahyu pasal 5, penyembahan pada Kristus anak domba Allah. Penyembahan kepada Bapa belum sempurna sampai Wahyu pasal 5. Pak Doni, kenapa Pak Doni berkata bahwa penyembahan kepada Allah Bapa dalam Wahyu 4 belum sempurna sampai penyataan tentang anak domba dibukakan di Wahyu pasal 5? Jawaban saya sederhana. Sebab Wahyu 4 tidak berhenti di Wahyu 4. Wahyu 4 terus sampai di Wahyu 5. Sebab di Wahyu 4 tidak pernah ditutup dengan kata amin. Kata amin hanya muncul di Wahyu pasal 5. Anda berdoa yang paling terakhir dari doa Anda bilang apa? Berarti sebelum kata amin itu muncul, belum selesai. Penyembahan pada Allah Bapa hanya menjadi sempurna, hanya menjadi lengkap persisnya ketika pewahyuan tentang anak domba Allah itu dinyatakan. Dan oleh sebab itu Wahyu 5 ayat 12, lihat Wahyu 5 ayat 12. Katanya Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, suara itu bicara tentang pewahyuan, sama-sama bilang pewahyuan. Ada suara yang mewahyukan anak domba, apa pewahyuannya? Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan puji-pujian. Dan aku mendengar, kemudian baru dia dengar. Wah, sebelum pewahyuan, Anda tidak akan melihat penyembahan.
Setelah suara pewahyuan muncul, baru aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata sama-sama 1, 2, 3. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai. Anda lihat Wahyu pasal 5 ayat 13 hanya mengulang Wahyu 5 ayat 12. Sebab Wahyu 5:12 pewahyuannya, Wahyu 5:13 penggenapan pewahyuan itu sendiri. Setelah mereka bisa menyembah karena pewahyuan, lihat ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan tanpa pewahyuan tentang Anak Domba yang sejati, Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengalami pewahyuan penyembahan yang sejati. Anda boleh nyanyi, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap Anda boleh nangis dan itu lagu bagus. Tetapi itu bukan penyembahan, itu penyembahan yang lemah. Kalau begitu penyembahan yang kuat, penyembahan yang benar apa? Penyembahan yang kuat adalah penyembahan yang berpusat bukan pada masalah saya, bukan pada kebutuhan saya, bukan pada keinginan saya, tetapi berpusat pada Dia yang telah menang di atas kayu salib, dan Dia yang menang di atas kayu salib, kita pun menang bersama-sama dengan Dia. Kalau Dia telah mati bagi Anda dan saya, maka bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Anda dan saya. Ketika Anda sadar bahwa Dia telah menang, baru Anda tahu, hey, Yesus menang, Yesus menang, Yesus menang, Yesus menang, Yesus menang. Maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan, kemenangan sudah dijadikan. Kemenangan kita ada kemenangan yang luar biasa. Yesus menang, makanya saya sembuh. Yesus menang, makanya saya selamat. Yesus menang, makanya saya diberkati. Yesus menang, makanya saya bebas. Yesus menang, makanya saya punya penghiburan. Yesus menang, makanya saya punya damai sejahtera. Yesus menang, makanya saya punya kehidupan. Yesus menang, saya punya kebangkitan dari antara orang mati. Yesus menang. Tidak ada yang bilang amin dari tadi. Yesus menang. Sebab Dia yang menang dan Dia sudah menang. Dia adalah yang layak untuk terima segala pujian dan kuasa dan kemuliaan dan hormat dan kekayaan dan hikmat dan wahyu dan kemenangan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan semua umat Tuhan berkata, amin. Itulah penyembahan yang sejati. Bukan pada kebutuhan saya, tetapi pada kemenangan Kristus. Bukan pada persoalan saya, tapi pada keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Bukan pada diri saya, tetapi Dialah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembalikan ini pemain musik. Kembalikan ini Bapak Kepala. Kembalikan ini, maka Anda akan melihat penuaian jiwa-jiwa dan pemulihan orang percaya. Saya percaya. Ketika Yesus ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Sebab Kau layak terima. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Kau yang layak. Sama-sama bangkit berdiri. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku
Bapa kami dalam surga, Bapa berdoa. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oh, sebab Kau layak. Saya serahkan pekerjaan.